warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Selvi Damayanti dengan NIM 221910947. Dan teman-teman saya, kami dari kelompok 2 semester 4 Program Studi Manajemen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 19 November Kolaka. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk mengerjakan tugas dari dosen pengampu Bapak Hanif Kurniadi SEMBA selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis. Adapun materi yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu mengenai wawancara kerja. Oke teman-teman, yang pertama kami akan membahas mengenai apa sih itu wawancara kerja. Jadi, kita tahu bahwa wawancara kerja merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seorang individu maupun kelompok. Selanjutnya ada 3 jenis dalam wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur, di mana pewawancara sebelumnya membuat beberapa pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada narasumber. Namun, pewawancara terbatas dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Kemudian yang kedua, wawancara semi terstruktur, di mana pewawancara berhak mengajukan pertanyaan secara acak. Kemudian yang ketiga, wawancara tidak terstruktur, di mana berbeda halnya dengan wawancara-wawancara sebelumnya. Wawancara ini lebih mengajukan pertanyaan secara spontanitas atau lebih mengikuti arus pembahasan atau topik. Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam wawancara. Yang pertama itu pewawancara merupakan orang yang bertugas untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Dan yang kedua ada narasumber, merupakan orang yang dipercaya untuk memberikan data-data ataupun informasi dalam bentuk jawaban yang telah diajukan oleh pewawancara. Baik, selanjutnya yang nomor 3, topik. Topik merupakan inti pembahasan wawancara yang akan dilakukan. Topik diperlukan untuk menjadi inti pembahasan mengenai informasi yang hendak dicari melalui pertanyaan dari interviewer. Yang keempat, waktu dan tempat. Waktu merupakan keterangan seperti kapan dilaksanakannya wawancara. Waktu menjadi hal yang sangat penting dikarenakan pewawancara harus menentukan waktu yang tepat untuk bertemu dengan narasumber. Begitupun dengan tempat. Tempat menjadi unsur yang sangat penting untuk mencari lokasi bertemunya pihak pewawancara dan narasumber secara langsung. Baik, selanjutnya adalah fungsi wawancara. Fungsi wawancara adalah proses untuk mengumpulkan informasi mengenai seseorang, baik itu dengan cara bertanya maupun dengan cara mendengar jawabannya. Wawancara biasanya digunakan dalam proses rekrutmen ataupun seleksi kerja. Selain itu, wawancara juga biasanya dilakukan dalam situasi tertentu, contohnya seperti riset dan jurnalisme. Adapun tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang berguna dari seseorang yang akan diwawancarai, baik itu terkait kemampuan, minat, dan pengalaman. Dengan melakukan wawancara, pihak yang mewawancarai dapat menilai apakah seseorang tersebut cocok pada posisi atau tugas yang ditawarkan dan apakah seseorang tersebut memiliki kualitas yang diinginkan pada pekerjaan atau tugasnya. Selamat pagi Bapak. Iya, selamat pagi. Dan siapa? Nana Bapak. Oke, silakan dulu. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bu atas kedatangan di perusahaan kami. Baik Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, ceritakan kehidupan Anda. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu. Nama saya Mutmainah Daud, biasa dipanggil Nana. Saya lulusan dari Universitas 19 November Kolaka, jurusan Manajemen angkatan 022 dan IPK 3,85. Kurang lebih dari 3,5 tahun Bapak. Kemudian saya juga aktif mengikuti beberapa organisasi baik dalam kampus maupun luar kampus seperti organisasi kemahasiswaan. Baik, pertanyaan kedua Bu, apa saja kelebihan dan kelemahan yang Ibu miliki? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya akan mengutarakan kelebihan dan kekurangan saya. Pertama, kelebihan saya terbiasa mengaplikasikan Microsoft Office seperti Word, PowerPoint, dan Excel. Kemudian untuk kemampuan berbahasa Inggris saya terbiasa menggunakan berbahasa Inggris yang aktif maupun pasif. Dan kelemahan yang saya miliki, saya terbiasa banyak bicara di saat-saat tertentu, namun tidak menutup kemungkinan saya akan menyesuaikan diri di mana tempat saya bekerja sehingga pekerjaan dan kewajiban saya tidak terganggu. Begitu Bapak.
Ibu, pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa perusahaan kami harus merekrut Anda. Alasan mengapa perusahaan harus mempekerjakan saya di sini, karena di sini saya bukan hanya sekedar bekerja, melainkan saya selalu menunjukkan hal-hal terbaik dalam pekerjaan saya. Saya juga selalu maksimal dalam melakukan pekerjaan, mudah bergaul dan beradaptasi dengan sesama tim, sehingga bisa memotivasi dan bisa bekerja sama sesuai dengan kinerja dan perusahaan targetkan. Baik Bu, pertanyaan terakhir, berapa gaji yang diharapkan untuk posisi ini? Oh baik Bapak, besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan ini, dan apabila perusahaan ini menerima saya harap perusahaan dapat mempertimbangkan saya dari segi kemampuan, pengalaman, dan dari segi lainnya. Tetapi saya pribadi menyerahkan kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. Begitu Bapak. Oke, terima kasih. Cukup sekian interview untuk hari ini. Nah, untuk pengumuman diinfokan lebih lanjut. Oke, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga kedepannya kita dapat bertemu kembali lagi ya Bapak. Kesimpulan, secara umum, wawancara merupakan suatu proses yang sangat berguna untuk memperoleh informasi tentang seseorang atau suatu kelompok. Wawancara adalah suatu proses di mana seorang atau sekelompok mengelaborasikan dan mengumpulkan informasi dari seseorang dengan tujuan tertentu. Wawancara biasanya dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara dapat digunakan dalam berbagai konteks untuk penelitian, rekrutmen kerja, evaluasi, dan lain-lain. Wawancara juga dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Itulah tadi materi kami mengenai wawancara kerja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.